Bunda, apapun Bunda ini kan istrinya Pak Anas. Pak Anas itu Bupati Banyuwangi 2 periode yang prestasinya diakui seluruh Indonesia. Orang tentu bertanya-tanya, seberapa besar Pak Anas intervensi kepada Ibu dalam hal kebijakan? Ya kalau maksudnya nasihat atau intervensi nih Pak? Lama nggak ketemu. Hebat sekali memilih podcast di sini. Saya dan untung Ibu baru datang sekarang sehingga saya sempat kemana-mana. Ini mendukung usahanya anak-anak. Iya, ya anak muda, ya Anak muda pasti yang hebat sekali. Nah, saya kagum sekali. Nggak habis-habis saya muji. ini dulu tanah nggak laku ya. Ya, pasti, apa? Yang orang gila ya. Dan ini menjadi kekayaan Banyuwangi. Hari ini saya podcast di tempat yang sangat istimewa di Banyuwangi, tetapi ini saya belum kenal daerah ini. Saya sering ke Banyuwangi karena prestasi Banyuwangi yang hebat, tetapi tempat ini saya belum kenal. Sehingga ketika dibawa ke sini tadi, saya penuh tanda tanya, saya ini mau dibawa kemana? Ternyata dibawa ke satu pedesaan dan di perbukitan, dan ternyata dibawa ke satu tempat yang disebut, nah Anda pasti tahu nih, camping, artinya glamour camping. Ini bukan hotel, bukan villa, bukan base camp, tetapi model baru, model baru inapan yang saya sendiri baru lihat sekali ini. Dan nanti itu ada di belakang, kelihatan sedikit, tapi ada beberapa seperti itu. Dan ini ada suara gemericik sungai, mudah-mudahan kedengaran juga di Anda, karena ternyata ini hampir dikelilingi oleh sungai. Dan saya tidak tahu kenapa Ibu Bupati Banyuwangi yang dulu menggantikan Pak Anas, yang Pak Anas itu adalah suami beliau, itu memilihkan tempat podcast di sini. Kenapa, Bu? Dan rakyat Banyuwangi memanggil beliau Bunda. Jadi saya ikut-ikutan memanggil Bunda. Mengapa Bunda memilihkan saya tempat ini? Izin boleh lepas masker Iya, Pak? iya. Oh, boleh. Kita lepas masker aja biar. Biar kelihatan cantik ya. Iya, sebelumnya saya ingin ngucapin selamat datang nih ke Pak Dahlan Iskan, karena lama sekali Pak Dahlan Iskan nggak datang ke Banyuwangi, dan benar kalau kita sempat kangen-kangenan ya Pak. Ya, terima kasih, memang sengaja Pak Dahlan saya ajak ke tempat ini. Memang tempat baru Pak Dahlan, baru beberapa bulan di launching, dan tempat ini digagas oleh anak-anak muda. Dan sebenarnya dulu tempat ini tuh tidak punya nilai jual karena tempatnya ada di tebing pinggir sungai, dan ketika disentuh oleh anak-anak muda jadi wow, seperti yang Pak Dahlan bilang wow ya. Ini berapa kilo dari pusat kota Banyuwangi? Tidak jauh sih Pak Dahlan, tidak jauh. Tadi saya 10 kilo? Lebih ya, lebih. 10-15 kilo. Ya, tapi dari segi waktu tempuh tidak lama, ya, karena 30 menit lah Pak. Ya, karena lalu lintasnya tidak padat. Ya. Nah, ini namanya adalah Kunang-Kunang Tent Resort. Kunang-Kunang Resort. Ya, Kunang-Kunang Tent Resort, tenda. Dan ini ada di Desa Glondok, Desa Licin, Kecamatan Licin. Kecamatan Licin. Jadi ini salah satu destinasi baru sih Pak Dahlan. Sehingga saya memilih ini untuk Pak Dahlan datang, biar nantinya Pak Dahlan datang lagi ke Banyuwangi. Pasti saya datang lagi nih. Saya menyesal malam ini tidak merencanakan tidur di sini, tapi saya pasti datang ke sini lagi karena memang unik sekali. Dan ini menjadi kekayaan baru Banyuwangi yang selama ini sudah punya kekayaan lain dan sekarang punya kekayaan baru lagi. Nah, Bunda ini kan menggantikan seorang bupati yang prestasinya diakui secara nasional luar biasa. Ini beban atau tidak? Ya, dibilang beban, ya beban, karena pendahulu saya punya nama besar gitu kan, Pak. Tapi bagi saya ini tantangan, dan harus saya hadapi. Tapi yang namanya pemimpin, ya inilah
semua itu ada plus minusnya. Ya. Ada plus minusnya. Saya yang penting sekarang bekerja, melanjutkan, gitu ya, melanjutkan dan melakukan inovasi-inovasi baru. Termasuk ini Ya. ini luar biasa, Bu. Ya. Melakukan inovasi-inovasi baru, tidak hanya di pelayanan publik, tapi juga di sektor-sektor lain. Apalagi zaman saya, masa saya nih Pak Dahlan, beda dengan zaman panas. Zaman panas belum ada COVID. Ya. Tapi sekarang saya ada COVID. Jadi Ibu nih harus recovery lah. Recovery, harus berinovasi, Harus rebound, ya, rebound, improve bagaimana kita bisa pulih dari pandemi, bebas dari pandemi. Ya, Terus gimana caranya? ya kita lakukan inovasi. Inovasi, beberapa inovasi yang kita lakukan memang ketika pandemi, semua kegiatan pasti terbatas. Di zamannya panas, contohnya Banyuwangi Festival deh Pak Dahlan, Banyuwangi Festival di zamannya Banyuwangi panas. ini terkenal dengan festivalnya, 1 tahun punya berapa puluh festival, saya sendiri lupa angkanya. Terus gimana nasibnya? Ya, Banyuwangi Festival di zaman panas konsepnya adalah menghadirkan orang banyak. Tapi di zaman kami dengan konsep protokol kesehatan, pasti jumlah yang hadir juga terbatas, maka kita lebih banyak menggunakan teknologi. Menggunakan teknologi. Banyuwangi Festival tetap kita laksanakan. Tetap ada Banyuwangi Festival. Tetap. Kemarin di tahun 2000 akhir 2021 kami sempat mengadakan penggantinya Gandrung Sewu. Kami sebut Gandrung Sewu Nusantara. Jadi kami libatkan teman-teman Ikawangi di seluruh Indonesia. Ikawangi itu apa? Bahkan Ikatan Keluarga Banyuwangi. Nah, jadi orang-orang Banyuwangi yang diaspora ke seluruh Indonesia. Bahkan yang di luar negeri, yang dari Hong Kong dan dari Malaysia. Kita ajak mereka untuk menari gandrung secara bersama-sama. Virtual. Terlaksana. Wow. Nah, dan hasilnya luar biasa. Sudah diunggah di YouTube. Sudah ada di YouTube di Pemkab Banyuwangi. Nah, itu salah satu contohnya aja. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lain. Dan tahun 2022 ini ada 99 event Banyuwangi Festival yang sudah kita laksanakan juga. 99 event. 99 event. Sudah terlaksana berapa? Ini kan baru bulan ketiga. Berapa ya? Mungkin sekitar 5-6. Sudah berjalan. Ya. Nah, minggu depan akan ada festival juga, yaitu mentari, menjaga mata air. Jadi ini konsepnya alam. Konsepnya alam. Minggu lalu kita ada 2 festival, Festival Kitab Kuning sama Festival Rampak Milenial. Jadi anak-anak sekolah yang mereka menari, menyanyi budaya Banyuwangi, tapi konsepnya milenial. Tetap konsepnya adalah hybrid dan virtual. Yang festival menjaga mata air tadi seperti apa ya Bu? Kan saya belum pernah dengar ada acara seperti itu. Jadi di Banyuwangi itu sebenarnya Pak Dahlan Iskan banyak sekali mata air. Nah, ini kita dalam rangka menjaga mata air yang ada di Banyuwangi, kita buat bentuknya festival. Kita menanam pohon, kita tebar ikan, seperti itu. Nah, besok diadakan di Desa Taman Sari, Kecamatan Licin. Nah, di tempat itu ada beberapa mata air yang berbeda-beda, tapi nanti muaranya jadi satu. Gitu. Tadi saya dengar dari para pendiri Kunang-Kunang ini bahwa mereka datang ke Banyuwangi sebetulnya pengen naik gunung ke Ijen untuk melihat Blue Fire. Tapi terus kemudian begitu mendarat di bandara itu kok sudah merasa booming ya begitu. Ini kok seperti sudah di tempat pariwisata gitu. Terus kemudian tertarik untuk mencari lokasi yang dibangun ini. Nah, Ijen apa kabar? Karena ternyata Ijen di samping mendatangkan wisata juga mendatangkan ide seperti tadi secara nyata disampaikan itu. Ijen masih menjadi destinasi yang banyak diminati. Orang datang ke Ijen masih penasaran dengan Blue Fire-nya. Tapi memang semenjak pandemi ada pembatasan juga jumlah pengunjung di Ijen. Dan kami mengambil momen ini untuk memperkenalkan wisata-wisata lain di Banyuwangi. Jadi kalau bicara tentang Banyuwangi, sekarang bukan hanya Ijen yang dilihat, ada Jawatan, ada Alas Purwo sekarang yang sudah infrastrukturnya sudah bagus, Pak Dahlan. Apa itu? Alas Purwo Taman Nasional. Itu dari arah mana?
Kita ke Banyuwangi Selatan. Oh, Banyuwangi Selatan. Banyuwangi Selatan, Ke jadi ke arah Jajak. Iya, Jajak ke selatan lagi. Ke selatan lagi. Arah ini, Laut Selatan. Oh, arah Laut Selatan. Arah Taman Nasional. Plengkung, arah Plengkung. Iya, Zilen. Jadi itu salah satu taman nasional yang ada di Banyuwangi dan jalan infrastrukturnya sudah bagus. Jadi lalu juga kita mulai banyak orang ke Sukamade, mulai banyak juga ke Gerajakan, ke Pancer. Jadi sekarang sudah banyak sebenarnya destinasi selain Ijen yang bisa dipasarkan di Banyuwangi. Kalau jalan tol dari Surabaya, dari Jakarta, Surabaya, itu menuju Banyuwangi kan sudah sampai Probolinggo. Ya. Masyarakat di luar Banyuwangi pengen segera tahu kapan ya sampai Banyuwangi jalan tol itu ya, begitu. Ibu, apa saja yang bisa di-share informasi mengenai kelanjutan jalan tol ini? Ya, untuk tahun 2024 ini memang akan dilanjutkan pembangunan jalan tol. 2022? 2024 sampai 2024 ini akan dilanjutkan, tapi hanya sampai ke Besuki. Ini informasi yang kami dapat dari pusat. Nah, untuk yang sampai ke Banyuwangi, ini mungkin di atas tahun 2025. Tapi lumayan lah sampai Besuki, Bu. Sangat lumayan. Sangat lumayan sekali. Jadi dari Besuki ke Banyuwangi ini kalau cepat 2,5 jam juga sudah sampai ke Banyuwangi. Kalau santunan kepada orang-orang tua miskin, orang miskin, janda, itu selama COVID bagaimana? Tetap kita lakukan. Punya anggaran untuk itu? Ada, tetap kita sudah pos anggarannya sudah ada. Dan tidak hanya itu saja Pak Dahlan, selama pandemi kami bikin program. Sebenarnya sih program ini kita buat untuk mendukung UMKM, mendukung pedagang pasar. Oh iya. Hari belanja. Iya. Kita bikin namanya hari karena belanja. Makanan untuk orang-orang miskin dan orang tua janda itu diambil dari UKM. Iya, tapi bukan itu lagi, ini beda lagi Pak Dahlan. Jadi kita bikin yang namanya hari belanja di pasar dan UMKM. Ini selama pandemi kemarin tahun 2021. Nah, tetapi ketika ada PPKM darurat, kita rubah banyak masyarakat yang terdampak, susah makan, banyak yang PHK. Nah, kita alihkan hari belanja bagi ASN ini, kita alihkan untuk membeli sembako. Membeli sembako, belinya di toko tetangga. Nah, jadi saling mendukung nih Pak. Ketika beli toko tetangga, nanti sembakonya dikumpulkan di Satgas Covid. Dikumpulkan di Satgas Covid, nah baru kita bagi ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini di samping kita ada program Rantang Kasih yang tadi untuk lansia, makanan Rantang Kasih. Rantang Kasih, Kasih. Rantang Kasih yang makanan yang kita berikan untuk lansia, kita juga berikan sembako untuk. Jadi Ibu Bupati ini mengantarkan rantang berisi makanan sehari 2 kali kepada janda-janda miskin dan orang-orang lansia yang miskin dan namanya Rantang Kasih. Rantang Kasih. Nah, di satu sisi juga kita perkuat lagi dengan hari belanja tadi, bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Bunda ini masih aktif di Fatayat atau di Muslimat? Sekarang sudah tidak Pak Dahlan karena kegiatan di pemerintah daerah udah menyita waktu Pak. Jadinya saya fokus di pemerintahan. Karena memang betul-betul mempertahankan prestasi Banyuwangi tidak mudah. Ya. Nah, kalau dulu kan akan ada kejuaraan selancar atau WSL. Ya, bagaimana itu? Insya Allah bulan Mei sampai Juni, akhir Mei sampai Juni ini tetap dilaksanakan. Wow. Itu sudah tertunda kan seharusnya tahun 2021 kemarin, tapi sempat tertunda dan akhirnya tahun 2022 ini bisa dilaksanakan. Gitu. Itu semuanya bantuan dari pemerintah pusat dan saat ini sedang progres untuk pembangunan Judge Tower-nya. Judge Tower di tengah laut gitu, Pak. Nah, mudah-mudahan itu persyaratan ya? Iya, persyaratan dari WSL-nya. Nah, itu respon dari luar negeri tetap positif? Sangat positif, sangat positif. Tapi ini memang jadi satu rangkaian kegiatan ya. Jadi kalau misalkan motor GP gitu ya, motor GP itu kan ada di mana? Grand Prix seperti itu. Jadi Banyuwangi sekarang masuk dalam kalender Grand Prix
untuk surfing. Ya, untuk surfing. Wow, hebat sekali. Nah, sekarang sebagai wanita yang kemudian menjabat bupati, apakah ada perbedaan pendekatan kepada masyarakat Banyuwangi secara umum? Dari gendernya udah beda, Pak. Pasti pendekatannya juga beda, walaupun tujuannya sama. Tujuannya sama, tapi memang lebih dominan sisi kewanitaannya, Pak Dahlan. Kami lebih mungkin ke sisi ya seorang perempuan, ibu mungkin gitu ya pendekatannya. Jadi tapi tujuannya sama tetap. Ibu ini kan bukan orang Banyuwangi kan aslinya kan? Bukan. Dari Orang tua saya Magelang, Magelang. tapi saya besar di Jakarta. Terus kuliah di Jakarta. Kuliah di Jakarta, dari kecil saya sekolah di Jakarta. Alumni mana? UNJ. 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 Universitas Fakultasnya apa? Fakultas Ilmu Pendidikan. Oh, ilmu pendidikan. Jadi Terus, guru saya. S2-nya? S2-nya sekarang masih berproses. Oh, sekarang ambil S2. Doakan Pak Dahlan mudah-mudahan bisa segera. Nah, sekarang ke Ibu ini kan bupati yang sekarang harus mempertahankan prestasi yang begitu hebat. Sementara penerbangan misalnya juga sekarang terhambat. Gambaran Bandara Banyuwangi dalam waktu dekat, kan kelihatannya COVID mudah-mudahan segera berakhir. Kapan ada penerbangan tiap hari lagi? Ini sebenarnya sudah setiap hari Pak Dahlan. Oh, sekarang sudah tiap hari? Iya, jadi penerbangan. Sekarang ini hari Rabu. Hari Rabu. Tanggal berapa ini? 16. 16. Hari Rabu tanggal 16 Maret ternyata sudah jadi, tiap hari. Untuk penerbangan Banyuwangi Jakarta itu setiap hari kecuali Selasa. Kecuali hari Selasa. Jadi sudah rutin Pak Dahlan. Ada 2 penerbangan, ada 2 pesawat maskapai, satu Citylink, satunya Batik. Tapi memang yang untuk ke Banyuwangi Surabaya ini masih belum bisa setiap hari. Karena infonya pesawatnya bergantian gitu dengan rute penerbangan yang lain gitu. Ya kami bersyukur, dan ini okupansi dari pesawat sudah bagus Pak. Sudah bagus, apalagi sekarang ada kebijakan PCR dan antigen ya dibebaskan. Ini tambah semakin ramai penerbangan Banyuwangi. Bu, di antara 99 Banyuwangi Festival atau Festival Banyuwangi itu yang seandainya dipilih 5 yang paling dijagokan untuk tingkat internasional yang mana? Pertama memang kami berharap Gandrung Sewu masih, lalu Banyuwangi Ethno Carnival, tapi memang kami masih evaluasi Pak Dahlan karena COVID ya, karena COVID. Lalu yang selanjutnya adalah International Tour de Ijen. Ini juga masih kami evaluasi, walaupun tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan ini bisa dilaksanakan. Nah, saya rasa 3 hal ini, sport tourism ya, sport tourism, budaya, lalu juga kesenian. Saya rasa ini bisa menjadi event yang masih dominan di Banyuwangi untuk bisa dilaksanakan. Sekarang tentang pasca seandainya ini COVID betul-betul lewat, pasca COVID, Ibu merencanakan apa saja? Ya kalau bicara tentang pasca COVID, pastinya kita punya program Banyuwangi Reborn. Kami ingin fokus ke gerakan-gerakan dari Banyuwangi Reborn, karena dampak dari pandemi kemarin ini sangat luar biasa sekali Pak Dahlan. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan. Maka kami ingin ingin melakukan percepatan, akselerasi dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, dan juga dari segi ekonomi. Ini masyarakat pengen juga tahu perkembangan baru Bu, mengenai kalau dulu kan Banyuwangi ini tidak boleh ada pasar modern dalam pengertian minimart, itu tidak boleh untuk menjaga ekonomi rakyat. Itu kan masa lalu. Di zaman kepemimpinan Bunda ini kebijakannya akan berubah atau tidak? Untuk memproteksi pasar rakyat,
saya masih tetap menjalankan kebijakan tersebut Pak Banyuwangi. Karena sangat dirasakan sekali kebijakan itu oleh rakyat. Kami saat ini sedang mendukung UMKM. Ya. Kami bilang ekonomi arus bawah. Nah, maka program-program yang mendukung UMKM ini sedang kita giatkannya nih Pak Dahlan. Contohnya kita punya program UMKM naik kelas, kita punya Wena warung naik kelas, kita punya teman usaha rakyat untuk menjadi pendamping UMKM. Lalu juga kita punya hari belanja di pasar rakyat dan UMKM. Ini semuanya dukungan terhadap ekonomi arus bawah. Jadi tetap dipertahankan. Tetap saya pertahankan. Sekarang ini kalau Ibu dengar ada berapa Pak? Ada berapa kabupaten di Indonesia yang punya kebijakan sama dengan Banyuwangi ini? Iya. Ada berapa? Saya Nggak dengar. Saya tidak pernah mendengar. Banyak memang teman-teman dari Rasanya nggak bupati. banyak, Bu. Mungkin cuma nggak sampai 5 mungkin. Bukan, maksudnya banyak teman-teman yang melakukan studi tiru ke Banyuwangi, Oh. tapi saya belum dapat data implementasi di daerah teman-teman bupati itu bagaimana, saya belum tahu Pak. Bagaimana Bunda bisa tahan terhadap godaan dari investor yang pasti banyak pengen membuka minimart di Banyuwangi? Ya menarik ya Pak. Godaannya sangat menarik, tapi alhamdulillah teman-teman, terutama teman-teman di perizinan gitu ya, ini sudah bekerja sesuai dengan SOP dan mereka juga sudah melakukan kebijakan dan aturan ini sudah ada aturannya gitu loh, baik melalui Perbup, sehingga kebijakan apapun, godaan apapun gitu ya, godaan apapun, teman-teman insya Allah on the track lah Pak Dahlan. Tapi teman-teman di bidang perizinan, apakah pernah memberi laporan kepada Bunda bahwa Bu, aduh banyak sekali yang minta ini, bagaimana? Iya pasti, teman-teman juga ya sering curhat. Ini laporannya begini gitu ya, waduh godaannya. Tapi ya saya yakinkan mereka untuk jangan main-main dengan kebijakan ini, karena ini untuk rakyat, saya bilang gitu. Ada nggak Bu orang yang datang misalnya, loh sekarang kan bupatinya sudah ganti, siapa tahu kebijakannya ganti gitu. Ada nggak yang datang? Ada Pak, ada pasti. Tapi ya kita yakinkan saja kepada investasi atau ke investor gitu ya, bahwa kebijakan kita masih. Kalau mau usaha monggo, cari usaha lain yang tidak melanggar aturan yang sudah kita tetapkan. Bunda, apapun Bunda ini kan istrinya Pak Anas. Pak Anas itu Bupati Banyuwangi 2 periode yang prestasinya diakui seluruh Indonesia. Orang tentu bertanya-tanya, seberapa besar Pak Anas intervensi kepada Ibu dalam hal kebijakan? Ya kalau maksudnya nasihat atau intervensi nih Pak? Masukan atau ya? Ibu ceritakan. Ya kalau dibilang intervensi, saya merasa bahwa bukan intervensi ya bahasanya, tapi masukan, nasihat, dan saya rasa tidak hanya Pak Anas saja yang memberikan masukan nasihat kepada saya, banyak orang. Saya terbuka Pak Dahlan, saya menerima masukan dari A, B, C, D ya. Tinggal mungkin nanti ya kita melakukan kurasi saja, kira-kira mana yang bisa saya tindak lanjuti, mana yang enggak. Mungkin nanti juga saya mohon nih masukan dari Pak Dahlan. Masukan dari Pak Dahlan Banyuwangi sudah hebat. Banyuwangi ke depan. Banyuwangi sudah hebat. Mungkin nanti saya bisa minta kontaknya Pak Dahlan gitu buat tanya-tanya nih. Tapi kan Pak Anas sekarang menjadi pejabat tinggi di Jakarta. Tentu tidak bisa sering-sering ke Banyuwangi. Berarti nasihat-nasihatnya juga berkurang. Sekarang zaman teknologi Pak Dahlan, gitu ya. Bisa lewat telepon, WA, atau mungkin juga lewat FaceTime ya. Jadi bagi kami tidak terbatas sih jarak. Karena kebijakan di tempatnya Pak Anas itu juga berdampak kepada daerah. Jadi kami bisa mendapatkan informasi tentang kebijakan yang dilakukan pusat gitu ya, kepada daerah, seperti sama sih sebenarnya Pak. Jadi prestasi-prestasi di masa lalu tetap dipertahankan kan? Kami apa Bu misalnya yang bisa dipertahankan?
Oh ya, ketika kami baru menjabat, kami bisa mempertahankan untuk sakitnya Pak. Sakit kami Banyuwangi dengan mendapatkan nilai A ini sudah 5 kali berturut-turut. Untuk WTP-nya juga sama Pak. WTP itu wajar tanpa pengecualian. Pengecualian itu masalah keuangan. akuntansi keuangan ya, di daerah. Kita sudah 9 tahun berturut-turut. Kemarin bisa kita pertahankan. Tetap pertahankan. Dan yang terakhir adalah kabupaten terinovatif dari Kemendagri. Nah, ini bisa kita pertahankan juga. Jadi, itu paling berat untuk mempertahankan itu. Betul Pak, dan tidak mudah memang mempertahankan, tapi mampu. Ternyata mampu. Selamat Bu, selamat. Terima kasih Pak. Karena kan kabupaten-kabupaten lain juga terus terang saja juga banyak yang mengikuti jejak Banyuwangi. Ya. Sehingga harus lebih pinter lagi. Betul. Ya itu tadi intinya tidak berhenti berinovasi padahal. Untuk Bunda ini kan diusung oleh PDI Perjuangan. Iya Pak. Berarti kan kader PDI Perjuangan. Bunda jadi pengurus? Tidak. Karena apa? Ya memang belum ada kesempatan aja Pak. Atau belum ada siklus pergantian pengurus? Memang kami ini diusung oleh PDI, tapi kami memang tidak masuk dalam struktur. Ya. Apakah bupati lain yang dari PDI Perjuangan juga tidak masuk dalam struktur? Iya, banyak. Gitu? Di Jawa Timur banyak yang diusung oleh PDI Perjuangan, tetapi tidak masuk dalam struktur. Artinya PDI Perjuangan memang sangat tidak terbuka. mengganggu kadernya yang lagi mengemban tugas di pemerintahan supaya fokus lebih di pemerintahan. Sangat terbuka, sehingga yang penting partai ini melihat kinerja dari calon yang dipilihnya untuk memimpin. Kalau dulu kan Ibu menjadi, waktu Pak Anas menjadi bupati, Ibu kan menjadi ketua, kalau dulu Dharma Wanita. Ketua PKK. Karena kalau Dharma Wanita itu harus istri ASN. Oh iya. PKK. Nah sekarang ketua PKK-nya siapa? Istri wakil bupati. Oh iya, istri wakil bupati. Istri wakil bupati. Jadi nggak ada masalah? Tidak ada masalah. Dan modal saya menjadi ketua PKK itulah yang saya pakai sebagian untuk program-program saya menjadi bupati. Jadi Bunda ini kan 10 tahun seperti magang di seorang bupati yang hebat. Seberapa magang 10 tahun termasuk menjadi ketua PKK itu berpengaruh kepada prestasi menjadi bupati ini? Sebenarnya banyak hal yang saya peroleh ketika saya menjadi ketua PKK, lalu saya sekarang jadi bupati. Hal-hal yang memang saya bawa dari ketika saya menjadi ketua PKK. Karena saat ini memang saya juga sedang fokus dalam permasalahan perempuan, anak dan disabilitas. Waktu itu memang saya juga aktif di bidang itu, sehingga ketika saya menjadi bupati, kebijakan-kebijakan untuk perempuan, kebijakan untuk anak, terutama pendidikan, kesehatan, ini sangat berpengaruh sekali ketika saya menjabat sebagai bupati. Lebih detail lah, program-programnya terkait perempuan, anak, dan disabilitas. Bunda, dulu sebetulnya ketika menjadi istri Pak Bupati 10 tahun, apakah sudah terpikir bahwa suatu saat saya akan menggantikan suami saya? Terpikir aja tidak Pak. Gitu. Saya ketika menjadi ketua PKK, saya tidak pernah ada bayangan untuk melanjutkan tugas beliau. Karena bagi saya tugas saya waktu itu adalah sebagai pendamping beliau, bagaimana beliau bisa sukses sebagai bupati selesai dengan selamat gitu ya. Itu adalah sebuah kerja keras juga bagi saya. Tapi memang di tengah perjalanan saya dulu hanya fokus urusan sosial, urusan disabilitas gitu ya, urusan perempuan. Tapi ketika di tengah jalan, di akhir jabatan Pak Anas, saya dapat tawaran dari beberapa partai. Oh, partai yang... Ya. Padahal saya waktu itu memang tidak ada niat sedikit pun untuk mencalonkan sebagai bupati. Memang kedengarannya klise ya,
klise, tapi inilah seperti kenyataannya. dalih gitu. Ya, seperti berdalih. Tapi itu kenyataan. Tapi ini kenyataan. Bahwa dilamar oleh partai. Dilamar oleh partai. Nah, ya akhirnya dengan alasan partai itu memilih saya karena elektabilitas saya waktu itu tertinggi. Karena disurvei ya. Ya, survei dari partai elektabilitas saya tertinggi. Tapi tidak berhenti di situ. Saya tidak hanya berdasarkan elektabilitas. Saya pasti minta restu dari orang tua. Lalu saya minta doa juga dari orang tua. Tapi ketika semuanya dimudahkan, ya berarti ini memang jalannya Pak. Jalannya Pak. Oh, orang tua masih ya Bu ya? Masih. Oh iya, masih muda sekali. Berarti orang tuanya pun masih sangat muda. Beliau ada di mana sekarang? Orang tua saya ada di Jakarta. Ayah saya sudah meninggal, tinggal ibu saya. Ibu. Ya. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Artinya masih aktivitas masih penuh. Aktivitas. Masih. Berapa bersaudara? Saya keluarga besar Pak, 7 bersaudara. Oh oke. Pada zaman itu? Iya, pada zaman itu. Ada yang jadi bupati? Tidak. Oke, terima kasih Bupati, Bupati Banyuwangi yang sangat berprestasi, bisa mempertahankan prestasi, dan sekali lagi saya terima kasih podcast ini diadakan di tempat yang sangat unik ini. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Dahlan, sehat selalu.